Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Rahmawati Padilla dari IF21C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tugas sistem terdistribusi dengan materi penamaan sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi dapat didefinisikan yaitu yang melibatkan beberapa komputer yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap node berinteraksi untuk berbagi sumber daya dan layanan, memerlukan mekanisme penamaan untuk mengenali dan mengakses node atau sumber daya lainnya. Penamaan dalam sistem terdistribusi yaitu proses memberikan identitas pada entitas seperti file, node, perangkat, atau layanan. Penamaan adalah kunci untuk memfasilitasi akses mudah dan pengelolaan dalam sistem terdistribusi yang besar. Selanjutnya ada tujuan penamaan dalam sistem terdistribusi. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi entitas. Untuk memberikan identitas yang unik pada setiap entitas agar dapat dikenali tanpa kekeliruan gitu. Yang kedua ada menyediakan mekanisme pengalamatan yang efisien untuk memudahkan proses pencarian dan pengaksesan entitas secara cepat di seluruh jaringan. Yang ketiga ada mendukung pergerakan dan replikasi data. Ini untuk menjamin akses ke data meskipun terjadi perpindahan atau replikasi, sehingga konsistensi tetap terjaga. Yang keempat ada menjamin keamanan dan akses yang terkontrol, yaitu untuk mengatur izin akses dan autentikasi, menjaga sumber daya tetap aman dan sesuai kebijakan. Selanjutnya ada kategori penamaan. Di sini ada 4 kategori. Yang pertama ada logical names atau nama abstrak yang tidak terikat ke lokasi tertentu seperti DNS. Nama abstrak yang tidak terikat ke lokasi tertentu seperti DNS atau Domain Name System. Yang kedua ada physical names, yaitu nama yang berkaitan dengan lokasi fisik dari node atau sumber daya. Yang ketiga ada human friendly names atau nama yang mudah dibaca dan diingat oleh manusia. Yang keempat ada system level names atau nama yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya yaitu tantangan dalam penamaan sistem terdistribusi. Yang pertama ada scalability, yaitu sistem harus mendukung penambahan entitas tanpa mempengaruhi performa. Yang kedua ada availability, yaitu nama harus selalu dapat diakses. Yang ketiga ada konsistensi, nama yang sama harus mengarah ke entitas yang sama. Yang keempat ada fault tolerance, yaitu penamaan harus tetap bekerja meskipun ada kegagalan node. Yang kelima ada performance, yaitu sistem penamaan harus memberikan respon cepat dalam pencarian atau pengubahan nama. Selanjutnya yaitu ada teknik penamaan yang digunakan dalam sistem terdistribusi. Yang pertama ada flat naming, menggunakan pengidentifikasi unik untuk setiap entitas, misalnya seperti GUID. Yang kedua ada hierarchical naming atau menggunakan struktur berjenjang seperti DNS yang memungkinkan penamaan berdasarkan domain. Yang ketiga ada attribute based naming atau nama berdasarkan atribut seperti metadata untuk mengidentifikasi file atau objek. Yang keempat ada context based naming, yaitu untuk menggunakan konteks atau lokasi untuk menentukan nama, misalnya IP based addressing. Selanjutnya ada sistem penamaan terdistribusi umum. Yang ini yang umumnya aja gitu.
Yang pertama ada Domain Name System atau DNS. Sistem hierarki penamaan untuk internet. Yang kedua ada Distribute Hash Table atau DHT, yaitu teknik penamaan untuk penyimpanan terdistribusi dan peer-to-peer. Yang ketiga ada LDAP atau Language Decoration Access Protocol, yaitu protokol akses direktori untuk mengelola informasi penamaan di jaringan besar. Di sini ada studi kasus DNS dalam sistem terdistribusi. Yang pertama ada menjelaskan DNS sebagai contoh dari sistem penamaan hierarkis. Yang kedua ada cara kerja DNS untuk menghubungkan nama domain dengan alamat IP-nya gitu. Yang ketiga ada keuntungan dan tantangan DNS dalam setiap terdistribusi global. Nah, ini yang terakhir ada contoh implementasi penamaan lainnya dari sistem terdistribusi. Yang pertama ada Google Name System atau GFS, yaitu penamaan dalam sistem penyimpanan terdistribusi yang ada di Google gitu. Yang kedua ada Amazon Web Service atau AWS. Naming contoh penamaan dalam penyediaan layanan cloud. Kesimpulannya dari penamaan sistem terdistribusi gitu, yaitu penamaan dalam sistem terdistribusi berperan penting untuk mengelola dan mengakses entitas secara efisien. Teknik penamaan yang tepat membantu mengatasi tantangan skabilitas, konsistensi, dan keamanan, sehingga mendukung kinerja dan keberhasilan pengelolaan sistem yang besar gitu. Oke. Terima kasih. Sekian penjelasan tugas dari sistem terdistribusi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.